Paul Davies, ini orang ya, semakin lu baca nih bukunya nih orang nih, semakin kesini kacau men pemikirannya men, keren tapi. Jadi dia tuh pengen ngebahas tentang argumen orang yang menganut agama tradisional yang bilang kalau di alam semesta ini nggak mungkin ada suatu hal yang terjadi tanpa penyebab, dan penyebab itu pastilah Tuhan. Tapi kata dia, lu tahu apa? Itu sangat bisa dibantah lewat apa? Lewat fisika kuantum, kata dia. Bahkan di fisika kuantum itu ada suatu hal yang bisa muncul secara spontan ukui, katanya. Dan bahkan penyebabnya itu bisa terjadi belakangan. Itu memang terdengar aneh, tapi itulah fisika kuantum. Buat pengenalan, si Paul Davies ini mulai dengan statementnya Niels Bohr. Dimana Niels Bohr itu pernah bilang kalau atom itu baru menjadi realitas ketika dia diamati. Sebelum diamati, dia cuma sebagai probabilistik doang. Setelah itu tuh dia lanjut ke ketidakpastian Heisenberg. Dimana Heisenberg itu pernah bilang, kita itu cuma bisa tahu posisi atau momentum dari sebuah partikel. Nggak mungkin kita dapat dua-duanya secara bersamaan. Jadi ya, secara fundamental aja kita udah absurd gitu. Nah, karena hal-hal yang makroskopik di alam semesta ini, termasuk manusia, itu terdiri dari zat-zat tersebut atau atom, ya manusia juga tunduk sama prinsip ketidakpastian Heisenberg. Jadi kalau misalkan ada yang ngomong semuanya pasti ada penyebabnya, Davies bakal bilang, nggak juga. Tapi kalau lu pikir Davies itu udah selesai sampai situ, lu salah men. Karena selanjutnya Davies itu ngebahas tentang kesadaran. Kalau lu tahu tentang percobaan kucing Schrödinger, di mana Schrödinger itu punya kucing, dan kucing itu ditaruh di dalam kotak bersamaan dengan racun, dan Schrödinger itu bilang kucing gue ini mati dan hidup dalam waktu yang bersamaan selama belum dia mati. Terus Davies eksperimen sedikit lah. Dia nyoba, kalau misalkan nih kucing diganti sama manusia, apakah manusia juga dalam keadaan hidup dan mati dalam waktu yang bersamaan? Tapi dia ngejawab sendiri si Davies ini. Enggak, manusia nggak akan mengalami itu. Lah kenapa? Jawabannya adalah kucing itu nggak punya kesadaran. Dimana si Davies ini itu menggeser kata pengamat itu menjadi kesadaran. Karena kucing tidak punya kesadaran. Jadi kucing itu menggantungkan pengamat dari luar dirinya. Sedangkan manusia karena memang sudah mempunyai kesadaran secara alami. Jadi manusia itu mempunyai pengamat secara alami. Jadi kesadaran inilah yang membuat manusia itu nggak sama kayak kucing, karena ya manusia mempunyai kesadaran, dimana kesadaran inilah yang membuat manusia nggak bisa menunggu untuk diamati. Karena menurut Davies di dalam diri manusia itu udah ada sosok yang mengamati dan yang diamati, dan itu udah menjadi satu nih. Singkatnya ya bahasanya gini lah, lu sadar kalau lu itu sadar. Nah jadi ketika manusia itu memperoleh kesadaran, gelombang probabilitas yang diomongnya Bohr tadi, gelombang probabilitasnya itu hancur dalam diri lu masing-masing. Nah argumen Davies dari tadi itu sebenarnya buat membantah pandangan deterministik klasik yang bilang kalau semua tentang kita itu udah dicatat bahkan sebelum kita lahir. Semuanya udah dicatat tuh sebelum kita lahir. Tapi kalau Davies dengar tuh ada orang ngomong gitu, dia bakal bilang nggak juga. Manusia tuh nggak sedeterministik itu. Manusia tuh kompleks, dan manusia tuh fundamentalnya, zat pendirinya, partikel-partikel pendirinya tuh udah tunduk sama ketidakpastian Heisenberg. Gimana cerita manusia tuh bisa deterministik? Ya mungkin bakal jawab itu kali ya. Nggak paham kan? Ya lagian aneh-aneh nih Davies nih. Filsafat udah pusing, ditambahin sama fisika kuantum ya makin pusing, nggak ngotak emang Davies ini nih, cok.